Di sebuah desa kecil bernama Hairyong, hidup seorang gadis bernama Seo Yun-hee, 21 tahun, yatim piatu, miskin, dan selalu menjadi bahan gunjingan warga. Sejak kecil, Yun-hee sering dituduh membawa sial karena setiap kali ia datang ke suatu tempat, entah kenapa selalu terjadi hal-hal tak terduga. Pohon tumbang, listrik padam, atau ayam tetangga hilang, hal sekecil apapun dijadikan alasan untuk menyalahkannya. Dasar gadis pembawa sial, jangan dekat-dekat dia, nanti rezekimu hilang. Kalimat-kalimat seperti itu sudah terlalu akrab di telinga Yunhee. Ia bekerja sebagai pelayan di kedai kecil milik bibi angkatnya, tapi bukannya mendapat kasih sayang, ia justru menjadi alat pelampiasan emosi. Setiap kesalahan, sekecil apapun, selalu disalahkan padanya. Namun, Yunhee tetap bertahan. Ia hanya ingin hidup tenang dan mengumpulkan sedikit uang untuk meninggalkan desa itu suatu hari. Malam itu, setelah kedai tutup, ia duduk di tepi sungai Hairyong, tempat satu-satunya yang membuatnya tenang. Air sungai yang tenang memantulkan cahaya bulan dan ia sering membayangkan hidup yang berbeda. Hidup di kota, bekerja dengan layak, dan dihargai. Aku ingin hidupku berubah, walau hanya sedikit, bisiknya. Ia tak tahu, malam itu keinginannya didengar oleh takdir. Di kota Seoul, seorang CEO muda tampan bernama Kang Jae-hoon, 27 tahun, sedang mengalami krisis. Perusahaan keluarganya, KJH Group, sedang diserang isu internal. Pewaris sah dari keluarga Kang dikabarkan menghilang sejak kecil. Semua orang mengira itu hanya rumor, namun Jae-hoon sendiri mengetahui ini benar. Jika aku tidak menemukan pewaris itu, aku akan dipaksa turun dari posisi CEO, gumamnya kesal di ruang kerjanya. Takdir mulai bergerak ketika Jae-hoon menemukan sebuah buku catatan tua milik ibunya, menceritakan bahwa adik perempuan yang hilang itu memiliki tanda lahir unik berbentuk sirip koi di pergelangan tangan. Dan ia hilang di desa Hairyong. Jae-hoon langsung memutuskan pergi ke desa itu. Keesokan harinya, kabar kedatangan seorang mobil hitam mewah langsung memancing gosip besar di desa Hairyong. Warga berkerumun, penasaran siapa orang kaya yang mungkin tersesat di desa terpencil ini. Yunhee yang baru selesai mengantar pesanan tanpa sengaja menabrak seseorang di tikungan. Aku minta maaf," serunya sambil tunduk. Keheningan menyusul. Pria itu menatapnya dengan heran. Matanya tajam, dengan wajah elegan dan aura berkelas yang membuat orang sulit mendekat. "Aku baik-baik saja," jawab pria itu datar. Yunhee menatapnya, tertegun. Ia tidak pernah melihat seseorang berpenampilan seperti itu. Pria itu adalah Kang Jae-han. Di tengah kerumunan, seorang warga berteriak, "Hati-hati tuan, gadis itu pembawa sial." Yunhee hanya terdiam, sudah terbiasa. Namun Jae-han memandang mereka dengan tatapan dingin. Ia tidak percaya tahayul semacam itu. Yunhee buru-buru pergi, namun saat berbalik, gelangnya tersangkut dan terlepas, memperlihatkan tanda sirip koi kecil di pergelangan tangan kirinya. Jae-han membeku, itu tanda yang sama persis seperti deskripsi ibunya. Apa mungkin dia? Jae-han mulai mengamati Yunhee dari jauh. Ia melihat bagaimana gadis itu bekerja keras, diperlakukan buruk tetapi tetap tersenyum. Semakin banyak ia melihat, semakin jelas Yunhee tidak mungkin berasal dari keluarga sembarangan. Cara bicaranya lembut, sopan, dan wajahnya mirip ibunya. Ia akhirnya memberanikan diri mendekati Yunhee lagi. "Apa kau tinggal di sini sejak kecil?" tanya Jae-han. "Ya, aku tidak punya keluarga." "Tidak punya keluarga?" Yunhee hanya menunduk. "Aku ditemukan di tepi sungai ketika masih bayi. Tidak ada yang tahu siapa orang tuaku." Dunia seolah berhenti bagi Jae-han. Ia menahan napas, semua ciri cocok. Yunhee hampir pasti adalah adik kandungannya yang hilang. Tetapi ia tahu, mengatakan ini tiba-tiba hanya akan mengejutkan dan menakuti Yunhee. Ia perlu mendekat dengan perlahan. "Jika kau membutuhkan pekerjaan di Seoul, hubungi aku," katanya sambil memberi kartu. Yunhee bingung, tidak pernah ada orang kaya menawarkan kesempatan seperti itu padanya. Beberapa hari kemudian, penganiayaan yang dialami Yunhee semakin parah. Bibi angkatnya menamparnya di depan umum karena tuduhan bodoh, "Kueku gosong karena kau melihatnya."
Yunhee tak tahan lagi. Ia memutuskan pergi dari desa. Ia mengemas sedikit barang yang ia punya, menyimpan kartu nama Jae-han dan membawa harapan kecil bahwa hidupnya mungkin bisa berubah. Saat ia pergi meninggalkan desa Haeryong, tak ada satupun yang menahannya. Tidak ada yang peduli. Ia berjalan membawa luka dan ketakutan, tanpa tahu bahwa hidupnya sebentar lagi berbalik sepenuhnya. Yunhee tiba di Seoul. Ia hanya punya sedikit uang, tapi tekadnya kuat. Ia menelpon Jae-han. "Tuan, ini saya, Yunhee." Apakah tawaran pekerjaan itu masih berlaku? Di mana kau sekarang? Terminal bus. Tunggu di sana, aku datang. Tak sampai 1 jam, mobil mewah berhenti di hadapannya. Jae-hun turun, wajahnya lega melihat Yunhee. "Aku akan membantumu memulai hidup baru," katanya. Yunhee duduk di dalam mobil sambil menggenggam tas kecilnya dengan gugup. Namun di belakang layar, Jae-hun telah memerintahkan bawahannya untuk mencari data DNA. Dia harus memastikan satu hal. Dan hasilnya keluar malam itu. 99,98% cocok. Yunhee adalah Kang Yuna, pewaris KJH Group yang hilang sejak bayi karena penculikan puluhan tahun lalu. Jae-hun terdiam, memandang berkas hasil tes. Matanya bergetar, campuran lega dan syok. "Akhirnya, aku menemukanmu, adikku." Keesokan harinya, Yunhee dibawa ke kediaman keluarga Kang. Rumah megah seperti istana, marmer putih, kolam luas, dan puluhan pelayan yang berbaris. Yunhee kebingungan, ia bahkan tidak memiliki pakaian layak. Ketika memasuki ruang utama, seorang wanita anggun berusia awal 50-an berdiri, Madam Kang, Ibu Jae-hun. Begitu melihat Yunhee, wanita itu langsung menangis. "Yuna, kau kembali." "Aku? Yuna?" Yunhee bingung. Madam Kang memeluknya erat. "Kau menghilang saat masih bayi. Kami mencarimu bertahun-tahun." Yunhee tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang memeluknya seolah ia berharga. Keluarga Kang menyambutnya, memeriksakannya ke dokter terbaik, memberi kamar megah, pakaian indah, dan keamanan penuh. Dunia Yunhee berubah dalam semalam. Dari gadis hina desa menjadi permata keluarga CEO. Kabar ini menyebar seperti angin ke desa Haeryong. Warga desa yang dulu menghina kini menyesal, gemetar ketakutan. Gadis pembawa sial itu ternyata pewaris chaebol. Namun Yunhee tidak pernah menoleh kembali. Beberapa minggu berlalu, Yunhee belajar banyak hal. Etika formal, cara berjalan, cara bersikap dalam acara perusahaan. Namun Jae-hun memastikan semuanya dilakukan pelan-pelan dan penuh dukungan. "Kau tidak perlu menjadi orang lain," kata Jae-hun. "Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri." Dan Yunhee pun berubah, bukan karena paksaan, tapi karena ia akhirnya menemukan jati diri dan harga dirinya. Ia belajar membaca laporan bisnis sederhana, menghadiri acara keluarga, dan bahkan mulai mengambil peran kecil dalam kegiatan sosial perusahaan. Media mulai meliput kemunculan pewaris wanita KJH Group yang selama ini hilang. Dari gadis yang dulu dihina, kini ia menjadi pusat perhatian publik. Namun, tak semua orang senang. Paman Kang, Kang Do-jin, yang selama ini berharap mengambil alih perusahaan, merasa terancam oleh kemunculan Yunhee. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan rumor bahwa Yunhee hanyalah gadis desa tidak tahu diri yang memanfaatkan keluarga kaya. Namun Jae-yun bergerak cepat. Ia mengundang media, memperlihatkan bukti DNA, rekaman video masa bayi, dan semua bukti kuat. Dan di hadapan semua wartawan, Jae-yun menatap Yunhee dan berkata, "Dia bukan hanya pewaris keluarga Kang, dia adik yang aku cari seumur hidup." Kata-kata itu membuat banyak orang terharu, termasuk Yunhee. Paman Do-jin terpojok, namun belum menyerah. Ia mulai mencari cara lain untuk menjatuhkan Yunhee. Yunhee, yang kini mulai menemukan kepercayaan dirinya, memutuskan mengunjungi desa Haeryong. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menutup luka lama. Saat mobil mewah berhenti di desa itu, semua warga panik. Mereka berkumpul menunduk ketakutan. Bibi angkatnya yang dulu jahat menangis sambil berlutut. "Maafkan kami Yunhee, kami tidak tahu."
Yunhee menatap mereka dengan mata bergetar. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena di sini aku belajar bertahan. Semua warga terdiam. Ia kemudian pergi tanpa melihat ke belakang lagi. Itu adalah akhir dari bab kelam hidupnya. Ketika Yunhee mulai benar-benar diterima di keluarga Kang, Paman Dojin mengatur rencana jahat terakhir, menculik Yunhee untuk membuat keluarga Kang panik dan memaksa Jae-yun turun dari jabatannya. Suatu malam, saat Yunhee berjalan sendirian di halaman rumah, sekelompok orang bertopeng menyerangnya dan membawanya kabur. Yunhee dibawa ke gudang tua. Ia ketakutan, memikirkan masa lalu kelam ketika ia pernah diculik sebagai bayi. Tetapi Yunhee bukan lagi gadis lemah. Dengan ketenangan yang ia pelajari selama ini, ia memecahkan pot kaca kecil dan memotong tali ikatannya. Ia berlari keluar sambil berusaha mencari bantuan. Pada saat yang sama, Jae-yun dan tim keamanan sudah bergerak. Mereka melacak sinyal jam tangan Yunhee. Saat Paman Dojin mencoba melarikan diri, Jae-yun menghadangnya. Beraninya kau menyentuh keluargaku. Dojin ditangkap. Yunhee yang ditemukan tak lama setelah itu memeluk Jae-yun sambil menangis. Aku kira aku akan kehilangan semuanya lagi. Selama aku hidup, aku akan menjagamu, jawab Jae-yun. Beberapa bulan berlalu. Yunhee sudah sepenuhnya menjadi bagian keluarga Kang, bukan hanya secara darah tetapi juga secara batin. Ia kini menjadi ikon sosial baru, dikenal karena kebaikan hati dan perjalanan hidupnya yang inspiratif. Ia menciptakan yayasan untuk anak-anak terlantar dan korban perundungan, menggambarkan luka masa lalunya yang kini berubah menjadi kekuatan. Dalam sebuah acara besar perusahaan, Jae-yun memperkenalkan Yunhee di depan ratusan tamu sebagai permata sejati keluarga Kang. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Yunhee tersenyum, merasa akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Ia bukan lagi gadis malang yang dihina desa. Ia adalah Seo Yuna Kang, pewaris sah KJH Group. Gadis yang nasibnya berubah drastis bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena keteguhan, kebaikan, dan cahaya dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mencintai dirinya sendiri. Setahun setelah Yunhee kembali ke keluarga Kang, hidupnya terlihat sempurna. Ia kuliah, memimpin yayasan sosial, dan perlahan memahami dunia chaebol. Namun di balik semua itu, tekanan politik perusahaan semakin menegang. Di ruang rapat KJH Group, desas-desus tentang pewaris perempuan yang tidak punya pengalaman mulai muncul dari para direktur konservatif. Dia itu hanya gadis desa yang beruntung, bisik salah satu direktur. Tidak layak menjadi pemegang saham besar. Jayan mengetuk meja, suaranya dingin. Siapapun yang meremehkan Yuna berarti meremehkan keluarga Kang. Namun tatapan sinis itu tetap bertahan. Ketenangan hanyalah permukaan. Paman Dojin yang dipenjara di akhir season pertama tampaknya sudah akhir hidupnya. Namun dunia chaebol tidak sesederhana itu. Ternyata di balik penahanannya ada jaringan bisnis gelap dan investor bayangan yang ingin menjatuhkan keluarga Kang. Dojin hanya pion, sang dalang masih bebas bergerak. Seseorang bernama Han Sek-jun, pemimpin konglomerat pesaing, silently menyelidiki Yuna. Gadis itu kembali tepat saat saham KJH menguat. Terlalu kebetulan, gumamnya. Ia mulai mencium sesuatu yang menguntungkan di balik keberadaan Yuna. Satu malam, rumah keluarga Kang dimasuki penyusup. Tidak ada yang dicuri, namun satu dokumen menghilang. Arsip adopsi sementara Yunhee ketika ditemukan di desa Haereong. Dokumen itu berisi fakta sensitif, bahwa ada indikasi Yuna tidak sengaja diculik, melainkan disembunyikan. Siapa yang melakukannya? Dan untuk apa? Madam Kang terlihat pucat saat membacanya. Tidak mungkin ada pengkhianat di keluarga kita. Namun Jae-hun mencurigai seseorang yang tidak ingin ia sebutkan, karena jika benar, itu akan menghancurkan keluarga Kang dari dalam. Di season pertama, hubungan Yunhee dan Jae-hun bersifat kakak adik yang baru bersatu. Namun semakin dekat mereka, semakin aneh perasaan yang muncul. Yunhee merasa terlalu bergantung pada Jae-hun, merasa aman hanya di dekatnya. Jae-hun pun tanpa disadari memperlakukan Yunhee lebih protektif dibanding kakak pada adiknya. Mereka tidak pernah mengakuinya.
tidak boleh, tidak mungkin. Tetapi tatapan mereka selalu terlalu lama dan keheningan di antara mereka selalu terlalu dalam. Situasi ini mulai menjadi bahan gosip eksternal, membuat politik perusahaan semakin panas. Ketika Yunhee kembali ke desa asalnya untuk menyelidiki masa lalu, ia menemukan bahwa seseorang dulu sering datang ke desa dengan mengaku paman yang mencari bayi bernama Kang Yuna. Orang itu bukan paman Dojin. Warga juga mengatakan bahwa bayi itu tidak ditemukan di sungai, melainkan diletakkan di sana secara sengaja semalaman agar ditemukan. Yang menaruhmu di sungai bukan penculik, kata seorang warga tua. Orang itu menangis saat meletakkanmu. Itu membuka luka besar dan pertanyaan baru. Siapa yang ingin Yuna hilang dari keluarga Kang tetapi tidak ingin menyakitinya? Seok Jun, Presidir Han Group, mulai menggerakkan langkahnya. Ia berhasil menyuap beberapa direktur KJH untuk menggoyang posisi Jae-hun dan menggiring opini bahwa Yuna tidak layak menjadi pewaris. Di rapat besar, seorang direktur berkata lantang, "Kembalinya Yuna justru membuat pasar tidak stabil. Kami mengusulkan agar bagiannya dialihkan." Yunhee terkejut. Jae-hun menghentakkan kursi. "Jika ada yang menyentuh hak-hak Yuna, aku akan memastikan kalian keluar dari sini." Tetapi ini bukan lagi jalan yang bisa ia hadapi sendirian. Mereka membutuhkan sekutu dari luar keluarga. Yunhee bertemu Seok Jun untuk pertama kalinya di sebuah gala. Pria itu tampak sopan, lembut, dan cerdas, kebalikan dari rumor gelap tentangnya. "Yuna sih, kembalinya Anda sangat menarik perhatian," katanya sambil tersenyum. Namun tatapan matanya dingin, seperti membaca tiap detil dirimu. Ia mendekat, membisik. Keluarga Kang menyembunyikan banyak hal. Jika Anda ingin tahu kebenaran, carilah di ruang bawah tanah kediaman lama Kang di Busan. Yunhee mengetap bibir. Ia sadar ini mungkin jebakan, namun ia tidak tahan dengan rasa ingin tahu. Di kediaman lama keluarga Kang, Yunhee dan Jae-hyun menemukan ruangan tersembunyi di bawah tanah. Ruangan itu berisi berkas-berkas dan catatan keuangan lama. Dan satu dokumen membuat dunia Yunhee runtuh. Keluarga Kang pernah mengadakan perjanjian rahasia dengan Han Group. Perjanjian itu akan batal jika keluarga Kang memiliki 2 pewaris. Artinya, keberadaan Yuna mengancam perjanjian itu. Dan seseorang di dalam keluarga punya alasan untuk menyembunyikan Yuna sejak kecil agar perjanjian itu tetap berjalan. "Apakah ibu tahu tentang ini?" Suara Yunhee bergetar. Jae-hyun diam, wajahnya hancur. Madam Kang akhirnya mengakui semuanya. Dulu, ketika Yuna lahir, keluarga Kang sedang berada dalam konflik besar dengan Han Group. Untuk menyelamatkan perusahaan, mereka butuh stabilitas. Ada anggota keluarga yang percaya bahwa memiliki 2 pewaris akan memicu perebutan kekuasaan. Jadi Yuna diminta disembunyikan sementara. Namun seseorang mengkhianati rencana itu, hingga Yuna benar-benar hilang bertahun-tahun. Madam Kang menangis terseduh. "Aku mencarimu setiap hari. Aku tidak tahu mereka menyembunyikanmu." Yunhee merasa dikhianati oleh keluarga yang baru saja membuatnya merasa dicintai. Setelah kebenaran ini, Yunhee menjauh dari Jae-hyun. "Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Aku takut kehilanganmu lagi. Sekarang aku bahkan tidak tahu siapa yang bisa kupercaya." Ketegangan ini membuat politik perusahaan semakin kacau. Media mulai mempertanyakan legitimasi keluarga Kang. Saham menurun. Lawyer keluarga bekerja 24 jam. Jae-hyun mengalami insomnia dan kehilangan kendali. Yunhee terjatuh sakit. Dunia mereka runtuh secara perlahan. Seok Jun akhirnya bergerak. Ia menyebarkan berita bahwa Yuna bukan pewaris sah, melainkan gadis desa yang direkayasa. Ia memaksa rapat darurat akuisisi KJH Group, dan ia mengungkap perjanjian rahasia itu sebagai bukti korupsi keluarga Kang. Namun langkah Seok Jun tidak berhenti di situ. Ia mengajak Yunhee bertemu diam-diam. "Kau dipermainkan oleh keluargamu sendiri."
Jika kau bergabung denganku, aku bisa memberimu kekuatan untuk membalas mereka. Yunhee menatapnya dengan mata berair. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia Chaebol begitu gelap. Namun, Yunhee bukan gadis bodoh yang bisa dimanipulasi. Kalau aku harus memilih, aku memilih menghancurkan skema kalian berdua. Yunhee mempelajari seluruh sistem perusahaan, mengumpulkan bukti manipulasi saham, dan bersiap melawan baik keluarga sendiri maupun Han Group jika perlu. Pada rapat pemegang saham terbesar dalam sejarah KJH Group, Yunhee berdiri sendirian di panggung. Ia membuka semua bukti korupsi, manipulasi politik, dan fitnah Seokjun. Dan dengan suara gemetar namun tegas, ia berkata, "Aku bukan gadis desa yang bisa kalian injak. Aku putri keluarga Kang, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak keluarga yang baru kusebut rumah." Ruang rapat hening. Saham KJH melonjak kembali setelah konferensi, publik mendukung Yunhee, dan investor besar mulai berpihak padanya. Seokjun terpukul, direktur-direktur korup diberhentikan. Setelah badai itu, semua orang mengira segalanya kembali normal. Tetapi hubungan Yunhee dan Jaehyun justru menjadi semakin rumit. Mereka saling menjaga jarak, namun pada malam hari tatapan mereka selalu bertemu. "Kau sudah menjadi lebih kuat dari siapapun," kata Jaehyun. "Aku bangga, tapi juga takut." Takut apa? Takut jarak ini membuatku kehilanganmu lagi. Yunhee terdiam. Kadang-kadang cinta paling berbahaya bukanlah yang disembunyikan, tetapi yang tidak bisa diucapkan. Kisah ini ditutup dengan adegan Yunhee berdiri di rooftop gedung KJH Group melihat Seoul malam hari. Ia telah bangkit dari kehancuran, berdiri sebagai pewaris kuat, tetapi juga menjadi target politik yang lebih besar dari sebelumnya. Ya, ia adalah permata keluarga Kang. Tetapi di dunia Chaebol, permata bisa berharga atau bisa menjadi ancaman yang ingin dihancurkan. Jaehyun datang, berdiri di sampingnya. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama," katanya. Yunhee menatapnya, dan season 2 berakhir dengan cliffhanger. Tatapan yang bukan tatapan kakak dan adik, melainkan dua jiwa yang saling bergantung di dunia yang tidak mengizinkan mereka bersama. Kemenangan Yunhee di season 2 membuatnya naik sebagai pewaris utama KJH Group. Namanya mendominasi berita Korea. Namun kemenangan itu justru membangunkan musuh yang lebih besar. Aliansi Hitam, jaringan Chaebol lama yang mengatur politik bisnis Korea dari balik layar selama puluhan tahun. Dan Yunhee baru saja mengguncang keseimbangan mereka. Dalam pertemuan rahasia, ketua aliansi berkata, "Gadis itu harus dihentikan, atau ia akan menumbangkan semua yang kita bangun." Nama ketua itu Chairman Ha Min-sok, pria yang belum pernah muncul sebelumnya. Pria yang hubungannya dengan keluarga Kang jauh lebih tua dan lebih gelap daripada yang diperkirakan Yunhee. Pasca season 2, hubungan Yunhee dan Jaehyun menjadi semakin rumit. Mereka menjaga jarak, namun semuanya retak ketika mereka harus bekerja berdua selama krisis perusahaan. Di ruang rapat, mereka berdebat. Di kantor pribadi, mereka saling menahan diri. Di lift, keheningan mereka hampir seperti kilat. Satu malam, setelah kerja hingga larut, Yunhee berkata pelan, "Kita tidak bisa terus seperti ini." Jaehyun menatapnya dengan mata lelah. "Benar, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Yunhee mengalihkan wajah, hatinya bergetar. Namun ia ingat, mereka masih percaya bahwa mereka saudara kandung. Tidak peduli kenyataan itu runtuh atau tidak, dunia tidak akan menerima. Dan konflik batin itu menggerogoti keduanya. Seorang whistleblower anonim menghubungi Yunhee. "Ada manipulasi dalam hasil tes DNA-mu. Seseorang membuatmu terlihat seperti bagian keluarga Kang." Yunhee tertegun. Ia menyelidiki diam-diam dengan laboratorium independen. Hasilnya, 0% kecocokan dengan keluarga Kang. Dunia Yunhee terbalik. Jika ia bukan anak keluarga Kang, lalu siapa ia sebenarnya? Dan siapa yang memalsukan tes DNA pertama? Hanya ada satu orang yang punya akses saat itu, Han Sek-jun. Setelah kebohongan DNA terbongkar, Yunhee akhirnya menghadapi Jaehyun. "Aku bukan adikmu. Apa maksudmu?" "Hasil DNA itu palsu. Kita tidak ada hubungan darah." Jaehyun membeku. Semua batasan moral yang selama ini mengikat mereka runtuh.
Tetap saja, kenyataan ini bukan kebahagiaan. Ini justru menjerumuskan mereka ke hubungan yang lebih berbahaya. Jika publik tahu, reputasi keluarga Kang bisa hancur. Jika politik perusahaan tahu, Yunhee dianggap perebut kekuasaan. Jae-hyun menatapnya dengan suara bergetar. Jadi, semua perasaan yang selama ini kutahan tidak salah. Yunhee menahan nafas. Tapi kita tidak bisa. Jae-hyun mendekat. Biarkan aku yang menanggung risikonya. Cinta yang mereka kubur mulai bangkit, dan musuh-musuh mereka mencium celah itu. Direktur Haminsek muncul secara terbuka untuk pertama kalinya, menawarkan kerjasama pada Yunhee. Aku bisa membantumu menemukan keluarga aslimu. Tapi sebagai balasannya, kau harus meninggalkan KJH Group. Ini adalah jebakan politik. Jika Yunhee pergi, posisi keluarga Kang melemah. Jika ia tinggal, ia dianggap merebut, padahal ia bukan pewaris. Jae-hyun menyarankan Yunhee untuk mengabaikan Haminsek. Namun Yunhee berkata, "Jika aku tidak tahu siapa aku tidak bisa berdiri di sisimu. Tidak sebagai partner, tidak sebagai sekutu, tidak sebagai apapun." Ini membuat hubungan mereka kembali menjauh. Yunhee menyusuri masa lalu dan menemukan fakta mencengangkan. Ayah kandungnya pernah menjadi musuh bisnis keluarga Kang dan Han Group sekaligus, dan orang itu menghilang tepat sebelum Yunhee ditemukan di desa Haereong. Tidak hanya itu, ia menemukan dokumen yang memperlihatkan bahwa Han Sek-jun pernah mengirim seseorang ke desa Haereong pada tahun yang sama untuk mengamankan anak kunci. Anak kunci? Untuk apa? Yunhee mulai sadar bahwa dirinya bukan sekedar gadis hilang. Ia adalah bagian dari konflik generasi tua yang berdarah. Ketika hubungan Yunhee dan Jae-hyun mulai membaik, bencana terjadi. Direktur-direktur yang setia pada Haminsek melakukan kudeta internal. Jae-hyun diturunkan dari posisi CEO sementara untuk investigasi. Saham anjlok, investor panik, dan Yunhee dituduh menjadi penyebab kekacauan karena asal-usulnya yang misterius. Dalam rapat pemegang saham, dia bukan pewaris, dia hanya pion keluarga lain. Usir dia dari gedung ini. Yunhee berdiri di tengah badai itu sendirian. Jae-hyun diserang dengan fitnah dan tekanan. Hidupnya digoyang dari segala sisi. Ia kelelahan mental dan fisik. Sementara Yunhee, yang dianggap bukan siapa-siapa, justru menjadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan perusahaan. Dengan kecerdasan, ketegasan, dan jaringan yang ia bangun di season 2, Yunhee mengambil alih panggung. Ia membongkar bukti manipulasi saham, rekaman suara rahasia direktur pengkhianat, dan data digital yang dikira sudah dihapus. Semua mengarah pada Haminsek dan seseorang yang tidak disangka-sangka, Madam Kang. Madam Kang mengaku, "Aku tahu kau bukan anakku, tapi aku tetap memilihmu karena kau lebih kuat daripada siapapun." Yunhee menatap wanita itu dengan air mata, bukan karena marah, tapi hancur. "Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau membiarkan semua ini terjadi?" Madam Kang menjawab, "Karena KJH Group butuh seseorang sekuat dirimu untuk menghadapi aliansi hitam. Dan Jae-hyun membutuhkan seseorang yang lebih dari sekedar adik." Yunhee terdiam membeku. Itu adalah pengakuan paling berbahaya. Madam Kang tahu tentang perasaan mereka berdua. Ketika krisis mencapai puncak, Jae-hyun pulang ke rumah dalam keadaan terluka akibat serangan politik dan tekanan media. Yunhee merawatnya. "Jangan pergi lagi dariku," Jae-hyun berbisik. Untuk pertama kalinya sejak kebenaran DNA muncul, Yunhee membiarkan dirinya jujur. "Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu." Mereka hampir mencium. Namun, sebelum bibir mereka bersentuhan, jendela pecah. Seseorang menembakkan peluru ke arah mereka. Jae-hyun menutupi tubuh Yunhee. Musuh telah bergerak. Peluru itu bukan sekedar ancaman, itu adalah deklarasi perang. Polisi diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa peluru tersebut diproduksi eksklusif untuk Han Group, bukan Han Sek-jun seperti dugaan awal, melainkan Ha Min-sok sendiri, ketua aliansi hitam. Namun, sebuah nama lain muncul. Ayah kandung Yunhee ternyata masih hidup, dan ia adalah musuh terbesar Ha Min-sok. Semua potongan puzzle menyatu.
Yoon-hee disembunyikan karena dia pewaris perusahaan besar yang lenyap misterius. Keluarga Kang mengambilnya agar tidak jatuh ke tangan Ha Min-sok. Ha Min-sok telah mencari Yoon-hee selama 20 tahun untuk memusnahkan garis keturunannya, dan kini Yoon-hee adalah ancaman sekaligus kunci kekuasaan. Yoon-hee akhirnya berdiri di hadapan Ha Min-sok. Kalau yang kau inginkan adalah kekuasaan, ambil saja dariku. Tapi jangan sentuh orang-orang yang kucintai. Ha Min-sok tersenyum dingin. Kekuasaan bukan sesuatu yang kubutuhkan dari dirimu. Yang kubutuhkan adalah memastikan garis keluargamu berakhir. Ia mengangkat tangan memberi sinyal. Puluhan anak buah muncul dari kegelapan. Namun, Jae-hyun datang dengan pasukan Dewan Direksi Loyal yang ia kumpulkan diam-diam. Pertarungan politik berubah menjadi perang terbuka. Yoon-hee berdiri di tengah kekacauan, dan dunia menonton. Di akhir episode, Yoon-hee berdiri di atap gedung KJH Group menatap kota yang terbakar oleh intrik politik. Aku tidak lagi menjadi permata keluarga Kang. Aku adalah pewaris yang harus bertahan hidup. Dan aku akan menghancurkan siapapun yang berani menyentuh orang yang kucintai. Jae-hyun berdiri di belakangnya. Mulai sekarang, kita bertarung bersama. Kamera menutup pada siluet mereka, dua orang yang hatinya saling terikat, berdiri melawan dunia yang ingin menghancurkan mereka.